agar tidak menjadi orang yang jazua, agar tidak menjadi orang yang manua. Apa tadi jazua kemarin? Yang suka mengeluh. Dan tidak menjadi orang yang manua, yaitu orang yang apa? Kikir, maka sampean harus menjadi orang yang musallin. Menjadi orang-orang yang rajin sholatnya, tidak imun, yang konsisten. Yaitu berarti obat biar sampean enggak jazua, obat biar sampean enggak manua, sampean itu harus menjadi orang yang konsisten dalam hal sholat. Gus, konsisten kayak gimana? Konsisten tidak saja di dalam hal pelaksanaan sholat berapa kalinya. Ya, saya ulangi. Konsisten tidak hanya dalam hal sholat berapa kali. Kalau kita sholat 5 kali nih, tidak hanya dalam 5 kalinya, tetapi konsisten di dalam hal khusyuknya. Dalam apa? Khusyuknya. Tapi gitu ya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Coba dilihat di surat Al-Baqarah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Yuk, cari. Nah, itu sekarang mulai udah diajak pinter untuk menjadi ayat berapa? Saya tak tunjukin surat Al-Baqarah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan minta tolonglah kepada Allah itu dengan sabar dan sholat. Tapi wa innaha sungguhnya sholat itu lakabiratun berat, illa kecuali alal khashiyin, untuk orang-orang yang khusyuk. Berarti sholat itu sulit, berat, kecuali untuk yang khusyuk. Artinya sholat yang harus daimun tadi, sholat yang harus konsisten tadi, itu sholat juga konsisten dalam hal kekhusyuannya. Begitu cara melihat maknanya, begitu Mas Marhaban. Jadi orang yang bisa menghilangkan jazua, bisa menghilangkan manua, itu adalah orang yang sholatnya konsisten. Konsisten dalam hal apa? Konsisten dalam hal ya pelaksanaannya, juga konsisten dalam hal kuantitasnya. Apa kuantitas? Berarti hitungan sholatnya. Ya sholat apa ini? Sholat asar, duhur, asar, maghrib, isya, itu kuantitas. Ya toh? Berapa kalinya? Tetapi juga kualitasnya. Kualitasnya itu tadi dalam surat Al-Baqarah tadi. Kualitasnya itu yang khashi'in. Yang khashi'in. Yang khusyuk. Itu. Lah gimana cara ngelihat bahwa kita khusyuk? Nah, maka gimana kita khusyuk? Tidak hanya pada saat pelaksanaan, tapi juga pasca sholat. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Akhirnya nyambung lagi ke jazuan tadi. Karena sesungguhnya salat itu bisa mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Itu kalau sholatnya khusyuk, maka awalnya kikir, setelah sholat tidak kikir. Lagi itu kan balik ke jazuan tadi. Gitu loh. Balik ke manu'ah lagi tadi. Jadi cara memahaminya begitu. Sudah tahu ya anatominya ya. Jadi tak ulang. Kalau di ayat 22, 20, 21 ini Mas Dharma ya, surat Al-Ma'arij tadi disampaikan bahwa sungguhnya manusia itu sifatnya itu benar-benar suka mengeluh, ngerepoti. Idza massaul khairu, idza massau syarru jazua. Ketika mereka itu ditimpa ujian tidak enak, mereka banyak mengeluh. Tapi begitu ditimpa enak, khairu al-khairu idza masaul khairu, mereka itu manu'ah kikir, menahan-nahan. Ada pengecualian kata Allah.
Kalau kamu ingin tidak jazua, kalau kamu ingin tidak manu'a, maka menjadilah orang yang al-musallin. Siapa al-musallin? Yaitu orang-orang yang mengerjakan sholat. Tapi tidak hanya mengerjakan sholat, tapi mengerjakan sholat yang daimun. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Orang yang sholatnya konsisten. Masih ada pertanyaan nih. Daimun, konsisten. Konsisten yang bagaimana? Konsisten dari dua sisi. Konsisten dari kuantitas, hitungan. Berarti apa? Konsisten dalam hal 5 waktu sehari. Kan gitu? Konsisten itu kalau yang wajib. Kalau yang sunnah ya konsisten sholat duha. Konsisten sholat tahajud. Itu dari sisi apa? Kuantitas. Lalu dari sisi kualitas, kita juga konsisten. Konsisten bagaimana? Coba dilihat tuh. Konsisten dari sisi, sudah ketemu tadi surat Al-Baqarah-nya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Karena sungguhnya sholat yang bisa begitu sabar itu adalah yang khashi'in. Surat ayat berapa tadi? 45. Ini surat Al-Baqarah ayat 45. Lalu masih ada sisa pertanyaan tuh. Apa ukurannya khashi'in? Sholat yang khusyuk. Ternyata ukuran sholat yang khusyuk adalah orang yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang khusyuk itu tandanya, kriterianya adalah sholat yang bisa mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau begitu gimana? Oh, kalau sholatnya khusyuk berarti enggak kok ngaku khusyuk atau sok khusyuk. Tetapi terbukti dari perilaku. Sebelum sholat suka ngerasani tonggo, setelah sholat enggak ngerasani tonggo. Sebelum sholat pelit, setelah sholat enggak pelit. Maka kembali ke ayat ini, ayat 22, ayat 21, 22, 23 ini. Ternyata sholat yang daimun itu sholat yang bisa membuang sikap-sikap pelit. Nah, kalau gitu gimana? Mafhum mukhalafahnya. Kalau ternyata sampean itu sholat, tapi tidak merubah sikap, berarti sampean itu sholatnya belum khusyuk. Berarti sholat sampean belum daimun. Kayak gitu tak? Itulah. Jadi ayat ini ngajari kita bahwa sholat itu enggak hanya sekedar sholat, tetapi ada syarat. Kalau syarat sah rukun sholat sudah jelas. Begitu sampean bersih pakaian, bersih tempat, sudah wudhu, sah dah. Apalagi rukunnya mulai dari niat takbiratul ikram, baca al-fatihah, rukuk, sujud, bla 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 sampai tahiyat, sampai salam sudah sama laksanakan, sudah sah. Karena syarat rukunnya sudah sampean penuhi. Tetapi apakah makbulan atau mardudan, sampean belum tahu. Nah, taunya ya apa? Yaitu tadi daimun dari dua sisi. Konsisten secara kuantitas dan konsisten secara kualitas. Itu loh, dulur. Jangan ikut-ikutan yang begini. Sing penting awak dhewe iki sak dermo nglakoni salat iku. Sak dermo nglakoni tahu maksudnya? Yang penting jalani. Diterima enggak diterima itu urusan yang ngechat Lombok katanya. Yang ngechat Lombok. Siapa sih yang ngechat Lombok? Siapa? Sakimun? Siapa? Katanya apa ini kita menjalani hidup ini sepenting lakoni aja. Diterima enggak diterima itu urusan Allah. Memang betul. Yang punya hak prerogatif domain untuk menerima dan tidak menerima itu Allah. Tetapi Allah yang punya hak menerima itu sudah ngasih tahu kita, hey, sholat yang diterima itu loh gini.
Hei, sholat yang nggak diterima itu loh gini. Loh berarti kita lah sudah dikasih tahu. Sudah dikasih tahu. Yang diterima itu gini, yang nggak diterima itu gini. Maka jangan pura-pura nggak tahu, udah dikasih tahu kok. Kita tinggal ngelongok ke dalam diri kita. Bukan untuk ngoreksi orang lain loh ya. Tetapi untuk ngoreksi diri kita, loh sholat kita ini berarti sudah diterima belum ya? Lihat diri sendiri. Loh ternyata saya sholat, ternyata tapi nggak berubah sikap. Berarti saya ini belum diterima, gitu loh ngelihatnya. Jangan kemudian kita ini nggak mau tahu. Sudah jelas-jelas kita sholat berkali-kali tapi nggak berubah sikap. Kita masih ngomong, oh, terserah Allah diterima enggak. Loh sampean itu harus melihat diri sendiri. Oh berarti saya ini nggak diterima, gitu harus berani. Berani mengakui temuan dari muhasabah binafsi, berani mengakui apa kesalahan dan kekurangan diri ketika melakukan introspeksi. Apalagi tools atau instrumen yang kita pakai untuk evaluasi adalah standarnya Allah tadi, termasuk innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu standarnya Allah. Nah, kalau sudah pakai standarnya Allah, insya Allah hasil muhasabah sampean itu benar. Oh, ternyata saya sudah khusyuk. Oh, ternyata belum. Maka dari itu, kalau sudah tahu, kita lah punya modal untuk perbaikan. Ya, dengan tahu kekurangan kita tahu akhirnya punya modal untuk perbaikan. Kalau enggak tahu ya akhirnya enggak ada perbaikan lah ya rugi nanti tak. Setelah di kuburan kita merasa sudah sholat, catatannya di sana enggak ada. Nah itu yang namanya khosirun, rugi. Itu lho, makanya beda antara orang beriman dan orang yang tidak beriman. Kalau orang tidak beriman itu tahu dosa dan kekurangan pribadi setelah mati. Sehingga tidak ada kesempatan untuk tobat dan perbaikan kecuali siksa dan penyesalan. Itu orang yang bodoh, orang yang kafir. Tahu dosa dan kekurangan pribadi setelah di dalam kubur, setelah mati. Sehingga tidak ada kesempatan perbaikan dan tobat kecuali siksa dan penyesalan. Tetapi kalau orang beriman, lur dulur coy. Apa? Bro, sista, besti. Orang beriman itu mengetahui dosa dan kekurangan pribadi sebelum mati. Sehingga ada kesempatan tobat dan perbaikan. Di situ aja sebenarnya perbedaannya itu. Bukan pada gelar, pada viral. Perbedaannya pada itu. Kalau sampean ternyata tahu dosa dan kekurangan pribadi sebelum mati, lalu bisa memperbaiki diri, nah itu. Jadi ada tobat, ada perbaikan. Ya. Inilah jelas, manusia itu diciptakan jazua, manusia itu diciptakan manua. Tetapi ada yang bisa memperbaiki diri, tidak begitu. Itulah, ada. Nah sampean ini tak ajak untuk menjadi yang ada itu. Kelompok ilah, apa? Kelompok ilah, kelompok yang exception, pengecualian. Kelompok, kalau umum kan ordinary ya, ordinary. Kelompok umum itu orang-orang yang, ya tadi itu, tidak mau nyadari diri, wah yang penting nyolat. Gusti Allah dewe yang ngurus itu. Itu kan umum. Nah sampean tak ajak enggak umum. Sampean tak ajak menjadi an extraordinary people. Menjadi orang-orang yang extraordinary. Orang-orang yang khusus. Orang-orang yang luar biasa. Enggak hanya biasa di luar ya. Yang luar biasa. Yaitu tadi. Yang rela ikhlas untuk menemukanali kekurangan diri. Lalu melakukan perbaikan dini sebelum mati. Gitu loh.
Nih, dari secara kuantitas maupun kualitas. Juga walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Ya, orang-orang yang tidak rugi tadi, yang tidak jazua, yang tidak manua, itu ciri yang kedua adalah selain sholatnya konsisten, juga ciri yang kedua adalah mereka itu dalam harta mereka itu sudah ada hak orang lain yang telah ditentukan. Siapa? Lis-sa'ili wal mahrum. Dia itu ya, Mas Jirin, misalnya Mas Jirin punya panen, ya, 1 ton. Loh, Mas Jirin ketika panen 1 ton, itu langsung ngitungnya itu, oh hasilku bukan 1 ton. Saya itu hanya punya sekian kintal, misalnya 9 kintal setengah. Dia itu langsung itu, berapa hasilmu? 9 kintal setengah. Padahal 10 ton itu. Kenapa? Karena sejak awal itu dia berpikir bahwa di dalam hartaku itu ada hakun. Ada hak orang-orang yang lisailin tadi. Jadi dia tidak pernah misalnya laba ya, jualan mobil gitu. Kok mobil atau Gus, kata Pak Ju. Gampang soal itu, kayak contoh gampang, kapok. Gampang, sama enak kalau tak jadikan contoh terus kan akhirnya jadi ingat terus. Jualan mobil. Ya sudahlah, yang lain lah, apa jualan apa. Siapa yang mau tak kasih jadi contoh? Ayo, siapa coba? Sampean misalnya jualan mobil lagi. Ya sudahlah. Jualan gorengan soalnya hasilnya itu enggak. Gawe bandara aja, guys. Oke. Jadi petugas bandara. Sampean dapat gaji 10 juta del. Take home pay. Jadi secara net salary dapat 10 juta. Sama itu langsung hitungnya enggak. Saya dapat gajimu berapa sih? 9,5 juta. Padahal di saku zaman ada 10. Karena zaman selalu sudah menyiapkan psikis zaman itu bahwa ada ini walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Sudah ada dalam pikiran zaman itu. Enggak. Karena apa, yang 500 itu sampean sudah tidak merasa uang sampean. Uangnya orang yang titip di sampean. Siapa yang titip? Allah. Uangnya siapa? Orang yang miskin yang membutuhkan maupun orang miskin yang tidak meminta-minta. Orang miskin yang tidak meminta, siapa mereka? Itu kemarin dalam surat Al-Baqarah ayat 273, itu orang miskin yang tidak meminta. Orang yang miskin tidak meminta itu yang la yas'alunan nasa ilhafa. Yang tidak meminta-minta dengan paksa, dengan ngerengek-ngerengek. Siapa mereka? Orang beriman. Yang apa? La yastati'una darbang fil ardi. Mereka tidak bisa nyari usaha di muka bumi karena apa? Waktu dan pikirannya habis untuk perjuangan agama. Gitu loh. Ya, di sini kayak Pak Muhaimin ini. Jadi mereka tidak minta-minta. Gitu loh. Itu satu di antaranya. Sehingga zaman berpikir itu enggak kok kemudian nanti ketika mengeluarkan sedekah atau zakat, itu enggak berpikir ngasih. Sama itu hanya berpikir menyampaikan titipan orang. Jadi akhirnya sama enggak melete. Nih tak kasih, tak sedekahin. Enggak gitu sampean. Karena memang sejak awal itu bukan harta sampean. Oh kan gitu. Jadi psikologinya, psikisnya itu jadi psikis keren tuh. Kita akhirnya apa? Setiap kali sedekah maupun zakat itu insya Allah terhindar dari riak maupun ingin dipuji. Loh, aku kemarin nyumbang kok belum dicatat. Jadi mintanya dicatat. Padahal kalau psikis kita sejak awal, starting point kita itu begitu, insya Allah nanti beda. Ini namanya perubahan sudut pandang. Keren jadinya ya. Jadi itu walladzina fi amwalim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Baik yang meminta-minta, sambat kesampaian, maupun orang-orang yang miskin tapi tidak sambat. Yaitu tadi satu di antaranya orang-orang beriman yang karena harta dan pikirannya full untuk agama sehingga
di ayat 273 surat Al-Baqarah itu. Sampai tidak sempat untuk nyari nafkah. Nah, orang-orang kayak gitu itu tidak minta, tidak, bahkan yahsabumul jahiluna aghnia, orang yang tidak tahu mengira dia kaya. Kenapa? Karena dia minat ta'affufi. Dia menjaga kehormatan agama dan dirinya. Itu ya. Walladzina, yang ketiga, walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Mereka ini yang keempat, yang ketiga cirinya adalah sangat membenarkan, yakin akan hari penghisaban. Jadi terhadap akhirat itu loh yakin banget. Kalau cerita tentang akhirat itu benar-benar meresapi gitu loh. Jadi ngejak orang itu ya Allah. Nah, sampean dan saya ini apa sudah nyampe di situ sih? Untuk ceritanya akhirat kok ngowo, ngantuk. Akhirat itu beneran, beneran loh. Beneran. Jadi ada real estate di surga itu beneran. Ini yang ayo kita ajak diri kita untuk benar-benar yakin ya. Karena apa? Orang-orang beriman itu orang-orang yang alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itu loh dalam surat Al-Baqarah di awal-awal itu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang beriman itu percaya terhadap yang gaib. Itu loh. Dan mereka tidak ragu. Tidak ada keraguan. Karena walladzina hum yuqinun. Mereka itu orang-orang yang yakin. Yang keempat, yang ayat 27, ciri mereka yang tidak jazua, yang tidak manua, adalah walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Orang yang takut terhadap siksa Allah. Lah sekarang ini, ayo prihatin karena para artis ini mengampanyekan, memang aku sengaja, nanti biar di neraka enggak apa-apalah, nanti ketemu sama teman-temanku, mungkin kita di sana bisa bikin acara barbecue atau apa, coba bayangkan. Apakah dia bercanda atau serius, itu jelas sudah mengajak manusia untuk menganggap enteng, tidak takut terhadap ancaman siksa. Dan generasi kita sedang dididik untuk begitu, bayangkan. Apa enggak sedih kita? Ya kalau ikut ngaji terus beginilah, kalau enggak ikut, apa enggak hilang generasi kita? Dididik oleh orang-orang seperti itu. Ya tuh. Tak takut dipamerkan itu di setiap media sosial, TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, bagaimana kehidupan bebas anak-anak muda sekarang, terutama artis, ya toh? Tentang aurat, tentang hidup bersama sebelum nikah, tentang LGBT, tentang belum lagi korupsi yang kemudian dengan bangga keluar dari penjara dada-dada dengan bangga, atau bahkan ketika masuk penjara dengan melambaikan tangan seolah artis. Ini kan mencetak. Nah yang kayak gitu, kemudian mereka sama sekali tidak takut neraka. Padahal ayat 27 ini, satu di antara ciri orang yang tidak jazua dan tidak manua, yaitu orang yang takut terhadap ancaman siksa. Dan yang kepencut dengan iming-iming surga. Jadi kepencut surga, takut neraka. Ya, itu dulu. Jadi supaya kita ini benar-benar nyampe ibadah kita. Oke. Sekarang memang ada, bahkan tidak hanya di kalangan abangan ya, tapi di kalangan agamawan. Saya tidak beribadah karena ingin surga. Juga saya tidak beribadah karena takut neraka. Oh, gaya nih. Gaya nih. Ya, enggak usah terlalu sok zuhud lah. Kita biasa saja. Kenapa? Fattaqun nar itu banyak dalam Al-Qur'an itu. Hadis juga banyak. Takutlah terhadap neraka. Jadi kalau Rasulullah, Allah memerintah kita takut, ya kita harus takut. Ya. Karena memang ya begitu katanya. Saya rela di neraka asal mendapat ridho Allah. Ya di neraka itu berarti nggak dapat ridho Allah ya. Oh, gimana? Itu kan bahasa-bahasa yang
secara mantik memang dipakai untuk apa? Membuat tawar apa yang harusnya berasal dari agama ini. Hati-hati loh ya, hati-hati benar. Itu seolah-olah itu benar, seolah-olah itu zuhud, seolah-olah itu tasawuf, seolah-olah itu ajaran filsafat, seolah-olah itu ajaran yang tinggi, tapi sebenarnya justru itu pendangkalan. Hati-hati, benar. Itu saya paham maksudnya, itu saya paham. Bahwa kita beribadah itu ikhlas harus hanya Allah semata. Tapi Allah itu tahu bahwa manusia itu memang ya'lamuna zahir. Suka melihat hal yang zahir. Makanya Allah kemudian mengilustrasikan, membuat simbolisasi tentang ridho itu dengan surga, membuat simbolisasi tentang murka Allah itu dengan neraka. Karena memang terbatasnya manusia di dalam melihat hal yang gaib. Maka kita harus mengambil dan memakai instrumen yang diberikan Allah itu, simbol-simbol itu. Ketika kita takut neraka, bukan karena tentang nerakanya saja, tetapi bahwa itu adalah simbol murka Allah. Maka kita takut neraka itu pada dasarnya adalah takut murka Allah. Demikian pula ketika sampean tak ajak untuk kepencut surga, itu bukan hanya tentang surga istri 12.000 atau emas intan permata saja, yaitu juga sebagai trigger stimulan, tetapi juga yang penting adalah bahwa surga itu simbol ridha Allah, ampunan Allah, itu kita kepencutnya dulu, gitu loh. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat. Any question? Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Ya, apalagi yang backgroundnya sawah gitu, kayaknya seger sekali pagi-pagi kayak gini, ya kan? Iya, Gus. Backgroundnya sawah. Saya ini sedang di Pucangro. Pucangro itu desa tempat Pak Guru pertama kali membangun basis pesantren di Lamongan. Di Pak Guru itu tahun 61 sampai tahun Pak Guru Mohtar ya. Itu tahun 61 sampai 66 itu menetapnya di Pucangro. Desa kelahirannya ibu saya, Ibu Masyrifah. Saya di sini sedang bersama dengan dulur-dulur SPMA cabang se-Jawa Timur untuk pelatihan strategi dakwah. Ya, untuk wilayah Jawa Timur dan ya Jawa Timur ini. Ada dari Ponorogo, ada dari Jonegoro, ada dari Mojokerto dan seterusnya ini, macam-macam. Oke, saya rasa itu dulur. Sabtu yang harus kita jalani. Gak usah terlalu dipikir banget. Ini hari rayanya Idul Adha 9 atau 10. Ya sudahlah. Itu para ahli-ahli hisab, ahli-ahli ru'yah itu ya biarkan mereka asik dengan mainannya. Kita ini tetap khusyuk dengan pilihan kita. Itu kalau disuruh damai susah lah. Seperti anak-anak kita yang sedang punya mainan bagus gitu kan, kalau lagi rebutan kan susah disuruh damai. Lawang mereka itu sebenarnya sudah pada ahli ratusan tahun. Ilmu tentang ru'yah maupun hisab itu kan sudah ratusan tahun. Sudah ada ribuan LC doktor lulusan Timur Tengah. Lah kok masih menemukan titik temu satu gitu aja, kok susahnya setengah mati. Ini kan menunjukkan bahwa aduh, nggak menunjukkan apa-apa ini. Jadi saya jadi ingin bertanya ke tetangga saya yang di Bali itu. Menentukan tilem dan purnama, menentukan galungan dan kulingan, menentukan nyepi tidak pernah beda. Itu bunyoman itu bahkan mungkin tanda tangan nulis saja tidak bisa. Itu udah pasti benar itu. Begitu dia ngomong tilem itu besoknya sudah pasti tanggal 1. Begitu dia ngomong purnama besok itu mesti tak lihat itu bulan penuh. Itu enggak pakai teropong, enggak pakai ilmu falak dia. Itu udah pasti bener, pasti wes. Itu. Saya juga kalau pertoan dari ibu-ibu saya, mbah-mbah saya yang tua itu udah hafal itu. Wong bumi ini loh planet yang sudah ada sejak miliaran tahun, dan bumi ini sudah dihuni manusia itu udah
puluhan ribu manusia itu menjadi penghuni planet bumi udah puluhan ribu tahun, udah hafal itu rotasi maupun revolusi bumi itu udah hafal. Ini kan sok-sokan aja manusia memakai ilmunya, kemudian sok-sokan beda aduh manusia. Sampean itu makin tampak bodohnya. Pelan-pelan ini saya biar nggak didengar orang. Loh, saya ngomong manusia berarti kan saya sendiri juga, nggak ngolok-ngolok mereka loh ya. Saya ngolok-ngolok saya, bangsa manusia saya. Ini loh ya, kok katanya berilmu tapi kok ya dungu, maaf ya, nggak boleh ngomong gitu ya, nggak boleh. Itu saya ulang. Loh kenapa lo menentukan gitu loh? Wong bulan segitu besar. Wong katanya sekarang astronomi itu baik teleskop Hubble maupun yang teleskop yang baru itu sudah bisa melihat bintang di konstelasi galaksi lain yang miliaran tahun cahaya dari sini. Itu udah bisa lihat derajat sudutnya dia di mana, itu udah kelihatan. Lah lihat benda angkasa yang paling dekat itu kan bulan toh, lunar kita itu. Lunar itu. Bulan. Lah gitu kok kita itu masih berantem itu loh dulur. Wes, kalau gitu gimana Gus? Wes melu GG wae. Yang bingung yang di bawah nih Gus. Kita enggak usah bingung Mbak Wit. Nanti tak saya yang bikin pengumuman sidang isbat. Siapa yang bikin kajian tafsir GG. Wes gitu aja wes. Nanti saya tak tanya dulur-dulur ini. Oke? Terima kasih. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Tetap semangat dalam mengkaji hukum-hukum Allah dan menyandarkan hati dan pikiran kita kepada tidak hanya lafaz tetapi terhadap apa yang kontekstual, tidak hanya kognitif di otak tetapi juga psikomotorik dan afeksi di dalam hati kita. Moga Allah merahmati menuntun kita dalam siratal mustaqim ila akhir hayat. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat. Rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi a'udzu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana